radhiyallahu anhum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin fa huwa syafi'il mudnibin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ansari khususan mu'allifatul kitab ala risalat al-muta'alim Syekh Ibrahim bin Ismail anallahu ta'ala yudu alaina wa man intasabi ilaihim min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bismillahirrahmanirrahim sayyidina mu'allimin bidin susun sayyidil walid al-arbi Abdurrahman Uminah Jabar kami jajam Susan Sayyidil Walid al-Habib Ali bin Abdurrahman Kaji Ahmad Yudai Kaji Ahmad Sudai Kaji Mu'alim Syafi'i Hadami Habiban al-Mahbub Sultan al-Qulub al-Habib Munjid Biban al-Musab Walidi Haji Musab bin Bang Susan Walidati Aisyah bin Haji Kaji Susan Jadati Haji Mabti Bihan Jadati Ya Rab Susan Walidati Haja Maryam Jibrati binti Haji Aliyah Susra'i waladin bin Zawjan Allah Ta'ala yaghfir lahum warhamhum waj'al jannata maswahum say'un lilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita buka pada halaman 9 14 baris dari bawah. Halaman 9 di pinggir matan 14 baris dari bawah. Bayan bagi lil insani. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam saral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila sayyil imamil muallif rahimahullahu taala wa adamana bihi wa bi barakati ulumi wa bikum bidarain amin aqal qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Payan bagi lil insani, maka pantas yogianya atau harus penting lil insani untuk manusia. Ya, jadi kita menyikapi dengan ketulusan hati, dengan kelapangan jiwa, dan kita mau diatur oleh pengarang ini kitab. Sepantasnya seyogianya lil insani bagi manusia itu an la yaghfula an nafsihi, bahwa dia jangan lupa, jangan lalai ya, itu si manusia an nafsihi, daripada dirinya, jangan lalai. Kita betul-betul dalam keadaan sadar kita sebagai manusia punya tujuan hidup.
Ya, dan juga ada kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Wa ma yanfa'uha, dan pada perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Jangan lalai itu. Hidup tuh harus punya planning dalam kehidupan. Orang yang hidupnya nggak punya planning, ya, dia tidak punya tujuan hidup, itu biasanya lalai. Dia tidak bisa memilih dirinya dengan benar. Dia tidak bisa menata kehidupannya, ya, dengan baik. Kenapa? Karena tidak punya obsesi, ya, tidak punya tujuan, sehingga banyak lalai, terombang-ambing kehidupannya. Kalau kita kan besok mau ngapain udah tahu. Besok pagi, dari pagi sampai siang ada di mana, ya, apa yang kita akan kerjakan. Dari siang sampai sore itu harus punya planning dalam kehidupan. Ya, saya tahu nih setelah ini saya ada acara, ya, besok pagi mungkin ada janji sama orang, ada tamu mau datang, ya, begitu. Terus pada doa pengajian ibu-ibu, tuh hidup kalau begitu manfaat. Jadi kita tidak terombang-ambing, tidak diwaswas oleh setan. Yang paling gak enak tuh hidup begitu. Makanya biasanya orang kalau begitu tidur, ya, bangun tidur lagi, kenapa? Habis nggak ada yang dikerjain, sehingga banyak waktunya terbuang-buang. Goflah namanya. Goflah itu lalai. Wala takunu minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Ngobrol berjam-jam kuat, main handphone luar biasa sendiri, apa berjam-jam kuat. Tapi ngaji 1 jam nguap mulu. Jadi dikir tidur, itu susah. Ya, jadi orang memang kalau Allah akan jadikan dia sebagai orang yang bangkrut, orang yang cilaka, begitu. Dibikin sulit untuk ibadah kepada Allah. Tapi buat urusan-urusan kelalaian yang sifatnya duniawiya, apalagi yang sifatnya dosa, itu luar biasa. Ya, di kafe berjam-jam kuat, padahal nggak jajan, nongkrong doang di kafe, sama bawa handphone, numpang apa namanya kalau begitu, wifi doang, wifi. Itu perempuan geblek lagi, mau aja lagi diajak di kafe berjam-jam gak dijajanin. Ya, nah ini naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi wa ma yanfa'uha. Ya, dan cari tuh pada perkara-perkara yang membawa manfaat dan maslahat. Wa ma yadurruha, dan pada perkara-perkara yang membahayakan dia. Pikirin juga tuh, jangan sampai lalai. Ya, duduk berjam-jam ngopi ngerokok, itu namanya yadurruha, membahayakan dia. Ya, apalagi begadang di larut malam. Ya, perut kosong. Ya, angin masuk. Itu sering terjadi begitu, orang mati mendadak begitu. Ya, kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan dirinya kepada hal-hal yang sifatnya manfaat. Tapi malah apa? Yang madarat biulaha, tuh baik di waktu di alam dunia, ya, begitu. Wa ukhraha, dan pada akhiratnya. Ya, di dunia dan di akhirat. Di dunia jelas tempat dia melakukan amal-amal kebajikan mestinya. Tapi ternyata itu dia tidak lakukan. Ya sudah barang tentu nanti di akhirat dia menjadi orang yang cilaka. Karena orang yang tidak bercocok tanam di alam dunia itu tidak akan panen di akhirat. Apa bercocok tanam? Dunia majru'atul akhirah. Dunia tempatnya kita bercocok tanam. Ya, cari tanah yang subur, cari bibit yang unggul, disiram, dipelihara. Tuh. Gak cukup kita tanam, harus dijagain. Ada hama-hama yang merampas iman kita. Ya, ada lagi yang kita kenal tim westernis yang merubah hidup kita menjadi kebarat-baratan. Ada orang-orang liberalis, itu jaga, mengikuti orang-orang yang hidupnya naudzubillah min dzalik, ya, tidak tunduk kepada ajaran Allah dan tidak menghidupkan sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Rugi itu begitu. Itu namanya yadurruha, yang membawa bahaya. Fayastajlibu ma yanfa'uha, maka menarik atau mencabut, yaitu manusia apa? Ma yanfa'uha, pada perkara yang bermanfaat ya pada dirinya. Wa yajtanibu ma yadurruha, dan menjauhi atau ya dia menjauhi ya menarik diri ya begitu daripada apa? Ma yadurruha, daripada perkara-perkara yang berbahaya. Tujuannya apa? Kaila yakuna akluhu wa ilmuhu hujjatan. Ya, begitu. Karena apa? Supaya jangan sampai terbukti atau menjadi akluhu, akal orang itu, wa ilmuhu, dan ilmunya apa? Hujjatan, itu menjadi hujjah. Lihat, akal yang sehat dia tidak jaga sehingga akalnya rusak, dia jadi hujjah. Kenapa kau tidak jaga akal kamu? Kau rusak dengan minuman keras, kau rusak dengan narkoba. Itu nggak cukup rusak, tapi nanti kamu ditanya, kenapa kau tidak jaga? Itu akal merupakan satu anugerah dari Allah. Allah berikan anugerah yang tiada ternilai adalah akal. Ma wahaballahu li imri'in afdala min aklihi wa min adabihi. Allah berikan kepada manusia tidak ada yang lebih unggul, yang lebih sempurna kecuali akal dan adab. Dua manusia ini. Manusia kalau sudah tidak ada akal dan adab, maka mati lebih baik daripada hidup. Nggak ada manfaatnya. Lebih baik dia mati. Huma hayatul fata fa in fukida fa in faqdal hayati al yakubihi. Seorang pemuda kalau nggak punya akal dan adab, maka mati lebih baik daripada hidup. Nggak manfaat. Jangan kan buat orang lain, buat dirinya nggak manfaat. Selalu yang dilakukan yang merugikan dirinya dan orang lain. Lihat, naudzubillahi min dzalik. Tuh, jadi kita sadar di sini. Jadi melalui uraian seorang ulama besar, ya, Syekh Jarnuji memberikan ultimatum kepada kita. Jangan sia-siakan hidup cuma sebentar. Hidup hanya sekali. Jangan kau rusak tuh. Karena semuanya akal engkau dan ilmu engkau akan jadi hujah. Apa hujah? Jadi dalil. Ya, alaihi. Ya, begitu. Yang membawa madorot kepada orang itu. Ya, bahaya jedadu ukubatan. Maka menjadi bertambah siksaannya itu. Ijedada ya jedadu bertambah. Menjadi bertambah Pak, ukubatan siksaannya. Di mana nanti di akhirat? Naudzubillah min sukhtihi wa iqabihi. Ya, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya, min sukhtihi, daripada insyaallah naudzubillah min dari murka Allah, kebencian Allah, wa iqabihi, dan daripada siksaan Allah. Wa qad warada fi manaqibil ilmi, dan telah datang fi manaqibil ilmi, di dalam keagungan ilmu. Masih bicara keagungan ilmu nih. Telah datang berita tentang keagungan ilmu. Ya. Wa qadha ilihi ayatun, dan juga setiap keutamaan-keutamaan wa fadhailihi, ya, wa fadhailihi, dan juga setiap keutamaan-keutamaan ayatun, ya, tentang keutamaan ilmu itu ada apa? Setiap ayat. Wa akhbarun, dan juga ada setiap hadis. Sahihatun, yang sahih. Mashuratun, juga yang masyhur. Jadi hadisnya jelas, sahih dan masyhur. Lam nastagil, aku tidak sekali-kali ya tertungku atau tertumpu atau lalai atau menyibuki bidzikriha, dengan pembahasan-pembahasan itu ayat, kayalah yatulal kitab, supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang kitabnya. Jadi komen-komennya nggak begitu banyak.
Ya, jadi jangan sampai terlalu panjang ini kitab. Nanti bagi orang-orang awam jadi menyulitkan dia. Masakot buat dia. Makanya sifatnya letterleks. Ya, secara sardan, harfiah. Ya, begitu. Faslun finiyati fi hali ta'allum. Nah, mulai dari masuk pasal baru. Faslun ini sebuah pasal finiyati fi hali ta'allum. Di dalam menjelaskan niat, ya, dan keadaan waktu menuntut ilmu. Seorang pelajar, murid, tilmid, ketika dia belajar apa niatnya? Jangan orang tua salah pasang niat. Tuh makanya lu ngaji biar bener tuh, lihat ustaz itu, lihat rumahnya gede, mobilnya bagus, istrinya cantik. Bukan itu sasarannya. Ya. Nah, kenapa jadi duniawi yang dikedepankan? Tuh lihat ustaz itu hidupnya tenang, masya Allah, terhormat, ibadahnya pakai ilmu, masya Allah, akhlaknya bagus, pakaiannya lihat, istrinya solehah, masya Allah, anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang kita kedepankan. Jadi memotivasi orang buat menuntut ilmu, karena ilmu bisa mengangkat derajat seseorang. Dunia tidak akan lestari tanpa ilmu. Dengan ilmu, hidup jadi indah. Tuh lihat, ilmu hidup luar biasa. Jadi terarah. Dengan seni hidup jadi indah, dengan akhlak hidup jadi berkah. 3 aja ada seseorang cukup. Akhlak, ilmu, seni. Seni artinya apa? Kita tahu, kita bisa menempatkan diri kita di mana. Ya, bisa menata diri. Bisa menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Dan orang punya ilmu, hidupnya insya Allah akan senantiasa terhormat. Enggak usah nyari panggung, enggak usah. Orang cari dia. Tahdus binikmah kita usah kecil-kecilan saja ini. Tahun sekarang jadwal khotib numpuk, ada yang 3, ada yang 2, yang 1 enggak ada, jarang. Masuk sekarang jadwal khotib di luar biasa Sarana Jaya, no, depan Budi Kemuliaan, masuk lagi di Tenabang. Dulu saya masih kecil di dalam bingung, ini Masya Allah masjid luar biasa. Jamaahnya 7.000 orang. Sejuk kalau kita jalan dari depan ke belakang, capek. Nanti kecil, apa bisa kita dimasuk kemari dulu? Nanti kalau memang udah belajar pesantren, di hati begitu terlintas. Sekarang alhamdulillah mancing joy. DKM-nya kebetulan orang yang merakyat, dekat sama umat, dekat sama kiai. Luar biasa. Namanya Cingjoy panggilannya. Ya, luar biasa. Dimasukin kita di sana. Ada Ustaz Lupi Jawawi. Ya, ada Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani, ada Ustaz Sobron. Banyak Kiai Munawir Asli. Ya, Kiai Munar Muhtar. Ya emang beliau grupnya begitu. Grup Puhab tuh. Kenal sama Habaib, kenal sama Kiai. Ya sekelas kita malu sebetulnya. Siapa yang gak kenal Tenabang Al-Makmur? Masya Allah. Masjid ini saya gak begitu mewah, tapi itu masjid unggulan. Masjidnya para Habib, masjid perjuangan. Masjid perjuangan itu. Ya, subhanallah. Itu artinya apa? Ngomong begini apa? Tahdus binikmah. Ya, kita diuji sama Allah. Dengan cara kita megang amanat yang berat. Di sana yang hadir, Masya Allah, kalau lagi sholat Jumat, habaib, ulama, kiai pada kumpul di sana. Orang-orang Jakarta, orang-orang Serengseng, kalau mau beli kopi ke sono nih, sambil sembahyang Jumat, berangkat dari jam 9, itikaf di situ dah. Adem tuh masjid, Masya Allah, luar biasa tuh masjid, ya. Dan nggak tutup dari zaman Covid kemarin tuh 2 tahun tetap buka, tetap sholat Jumat, cuman sholat Jumatnya pakai diatur, pakai jarak. Sekarang mungkin udah diangkat tuh. Ya, tanda-tandanya tuh yang pelang-pelang begini ini udah nggak ada sekarang. Udah digelar karpet. Ya alhamdulillah. Terasa betul tuh nikmatnya. Kita kumpul sama orang-orang soleh, Masya Allah. Itulah nanti kita dibangkitkan sama mereka. Yusarul mar'u ala man ahab. Manusia dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Dari sekarang tata batin kita cinta sama orang baik. Nanti kita akan berada di bawah bendera baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasul nanti manggil kita.
Dari alam dunia kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Ini salah satu menghidupkan sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman tanya, apa niat kita menuntut ilmu? Ya, orang kalau sudah kemarin kayak Syukuran Makmun, ya, dia ceramah di hari Jumat pagi. Orang kalau toh memang dia mementingkan pengajian, mementingkan ilmu, itu dunia ngikutin. Rata-rata ulama-ulama bukan cari dunia, tapi sebab dia memburu ilmu, ngikutin. Kalau kata orang tua kita dulu, kalau nanam padi rumput tumbuh, kalau nanam rumput mustahil padi tumbuh. Begitu. Pelajari agama, dunia ikut. Dunia ikut. Ya, dunia ngikutin kita. Lalu kita cari dunia, akhirat nggak mungkin ikut. Namanya makomnya makom tajrid. Apa makom tajrid? Makom tajrid adalah kita diam aja, dunia ngejar-ngejar kita. Udah kita nggak sebut pulan-pulannya dah. Udah banyak kiai-kiai tenang di rumah. Enggak dia. Dia nggak milir, nggak punya lapak, nggak punya toko, tapi luar biasa kehidupannya. Kalau kita pakai akal sehat, pakai matematik, nggak mungkin bisa begitu. Nah itulah keberkahan ilmu luar biasa, dunia ngikut. Alhamdulillah, al ilmu yarfa'u baitan la imadalah. Ilmu dapat mengangkat seseorang yang tidak punya jabatan, ya, nggak punya titel, tapi ilmu yang bisa ngangkat dia. Orang bolak-balik datang ke rumah beliau, minta keberkahan, itu ilmu semua. Pejabat pada datang, itulah sebaik-baik ulama. Sebaik-baik pejabat ya'tunal ulama, yang datang kepada ulama. Wasarul ulama alladzina ya'tunal umaro, sejelek-jelek pejabat yang datang ke rumah pemerintah. Datang ke rumah pejabat, bawa proposal lagi, bawa proposal. Mukanya ada muka-muka apa? Muka permohonan, muka something wrong. Banyak persoalan mukanya. Ngadunya apa? Sama ulama, sama umaro, ngadu sama Allah. Kenapa ngadu sama pejabat? Ngadu sama orang kaya? Kalau ada ulama luar biasa bertekuk lutut, merendahkan dirinya di hadapan para pejabat, 2/3 agamanya udah hilang tuh ulama, hilang, gak ada wibawa, gak ada wibawa. Tapi jadi ulama mesti karismatik, wibawa. Dia datang orang lagi ngerokok juga, singkir-singkirin tuh rokoknya, asbak-asbak dilempar-lemparin. Tapi kalau udah terlalu keseringan, udah sering diundang sama pejabat, bukan hanya asbak, minuman keras jogrok di depan. Dia orang kita, dia nggak usil, dia baik, tuh baik, toleransi sama minuman keras, berarti dia ridho. Aridho bil maksiati maksiatun. Orang yang ridho dengan perbuatan maksiat, sama dia maksiat juga namanya. Wal iyadzubillah. Ya, tsumma la budalahu. Kemudian tidak boleh tidak atau harus, ya, lahu bagi thalabul ilmi minan niyah, daripada niat yang baik. Kapan? Fi zamani ta'allum, di dalam zaman dia mencari ilmu. Di waktu ngaji tanami niat, jangan sampai bergeser. Tuh, jangan sampai bergeser itu niat. Ya, lihat itu. Jangan sampai bergeser tuh. Fi zamani ta'allumil ilmi, di waktu dia ngaji, jangan sampai bergeser. Idiniyatu hiyal aslu. Kenapa? Karena niat itu merupakan pondasi, modal. Itu niat modalnya antum datang kemari, harus niat. Nawaitu an atlubal ilma ridwan lillahi ta'ala. Aku niat untuk ilmu semata-mata untuk mencari ridho Allah. Di akhir zaman ngaji begini udah pada ogah orang. Orang udah cukup luar biasa. Loh. Bagaimana cara ngaji? Itu dia. Melalui YouTube sekarang ngajinya. Nggak berkah ilmu dari YouTube. Siapapun yang ngomong nggak berkah. Nggak bisa kita tanya. Tapi kalau ngaji talaki begini berhadapan dengan guru yang datang ke majlis ini, luar biasa guru-guru kita. Disiapkan waktu buat ngajar. Kita tatap wajahnya, Masya Allah, pahala. Cium tangannya, pahala. Masya Allah. Duduk bersamanya, duduk, Masya Allah, pahala lagi. Makan bareng, pahala. Makan bareng, pahala. Udah makannya enak lagi, luar biasa.
dapat pahala lagi. Coba di warteg bayar, ngeliat mbak-mbak nggak dapat pahala lagi. Digodain lagi tuh mbak-mbak. Makin dosa aja ente deh. Na'udzubillahi min. Ya, jadinya itu apa? Ya aslu, merupakan modal. Ya, soko guru fi jami'il ahwal, di dalam semua tingkah laku atau keadaan. Ahwal jamak dari hal. Jadi tiap keadaan harus niat. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya amal itu harus dibarengi dengan niat. Itu haditsun sahihun. Itu merupakan hadis yang sahih. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amalin, coba tolong disimak. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya. Ya. Berapa banyak daripada amal-amal perbuatan ya yatasawwaru yang menyerupai kelihatannya tuh amalan bi surati a'mali dunya, dengan bentuk amalan-amalan dunia kelihatannya. Makan amalan dunia, minum amalan dunia. Kita keluar dari rumah kerja kelihatan amalan dunia. Ya, kita ngobrol silaturahim ke rumah kawan kita itu kelihatan amalan dunia. Tapi yasiru bi husninya. Dia menjadi amal itu adalah dengan sebab bagusnya niat. Niatnya apa? Silaturahim, niat makan buat ibadah, niat tidur buat ya, kailulah tidurnya kailulah, malam buat ibadah bangun malam. Itu kan tidur semua, tidur, makan, minum itu kan ya atribut dunia, kesibukan dunia. Tapi ketika dia berbaik sangka sama Allah, niatnya baik, min amalil akhirah, dia menjadi dapat pahala akhirat. Masya Allah. Makan dapat pahala baik, makan dapat pahala. Tapi makan tujuannya tuh buat ibadah. Jangan makan kambing, makan sate, ntar nih buat tempur. Waduh, mau kemana lu tempur? Soalnya Papua. Buat tempur, buat cari memanjakan syahwat, nggak dapat pahala kalau begitu. Jadi makan minum buat ibadah kepada Allah. Antakula li taat lali syahwat. Ente makan buat taat bukan untuk syahwat. Wa ahli siniyah qoblal amal. Wa ahli siniyah, perbaiki niat qoblal amal. Sebelum berbuat niat dulu, jangan yang lain. Wa ahli siniyah qoblal amal. Perbaiki niat kita sebelum kita beramal. Melakukan perbuatan sesuatu, niat dulu. Kalau sudah begitu, hutta sawaban kamilan fil akhirah. Ente mendapat bagian pahala nanti di akhirat. Sebab itu niat. Ada orang liwat, Bani Israel lagi kelaparan, Bani Israel kelaparan, dia liwat. Hampir banyak yang mati bergelimpangan. Dia lihat ada pasir di gunung. Dia ngomong di hati dia, ya Allah ya Rabb, andai kata ini pasir-pasir jadi beras, jadi tepung, saya akan kenyangkan mereka orang Bani Israel. Meninggal dunia dia. Terlintas, andai kata luar biasa kau jadikan itu tumpukan-tumpukan pasir jadi tepung, maka aku akan sedekahkan kepada Bani Israel yang sekarang sedang kelaparan. Sebab itu dia meninggal dunia, pahalanya menggunung. Dia tanya, min aina hadhil karamah ya Rabb? Dari mana ini kemuliaan? Aku belum pernah beramal sebanyak ini. Itulah waktu kau liwat di Bani Israel. Ketika itu Bani Israel dalam keadaan lapar, paceklik, kau lihat itu tumpukan pasir dan kau berkata dalam hatimu, ya Rabb, andai kata ini pasir-pasir ya jadi tepung atau jadi beras, maka aku akan kenyangkan Bani Israel. Sebab itu diberikan Allah pahala nggak dikurangin. Kayaknya niat biar baik. Perbaiki niat. Jangan sampai putus. Dari sekarang mulai niat. Ente kalau sudah niat nih nanti malam, ente udah siapkan tidur sore-sore. Pengen bangun malam, nggak bangun tetap pahala. Karena hujan mungkin luar biasa. Pas mau bangun ditarik selimut sama bini. Mau mana sih lo ah? Dingin gua nih ah. Ayo pokame-ame. Akhirnya ketiduran, pahalanya dapat tetap. Udah niat. Cuman jangan pora-pora. Ntar gue udah niat, ntar tarik selimut gue ya. Jangan.
Itu nggak dapat pahala kalau itu. Itu namanya rekayasa. Jangan, niat biar baik. Niat. Orang mau berumah tangga aja niat. Pertama mencari ridho Allah, kedua menghidupkan sunnah Rasulullah, yang ketiga untuk mengembangkan keturunan, memperbanyak turunan dia kita, dan untuk menyenangkan hati Nabi. Itu niat sebelum nikah. Kenal sama perempuan, niat. Jangan diajak jalan-jalan mulu tuh perempuan, makan pecel lele segala macam apa. Ya pas keringetan, neneng, ya sayang keringetan, abang acit. Itu mah maksiat mulu jadinya. Itu bikin hati jadi bebel. Iya, hati ente cemong karena berbuat dosa. Idza adnaba rajulu nuqitat nuqtatu sauda fil qalbi. Kalau seorang sekali berbuat maksiat, maka hatinya ada titik hitam. Makanya buru-buru tobat kepada Allah. Bagaimana tobat orang yang sedang pacaran? Buru-buru nikah, halalin tuh perempuan. Yang diajak kelilingan mulu, Grand Lake City, wah luar biasa, aduh. No. Dekat ini wali kota, kantor wali kota apa namanya? Weekend mulu, weekend. Jangan dulu tuh. Niat biar baik. Subhanallah. Tuh. Jadi sebab niat ente tadi, alhamdulillah dapat ganjaran pahala. Ya. Paham itu? Jadi yasiru bi husni niyati min amalil akhirah. Maka menjadi itu amal dengan sebab bagusnya niat apa? Menjadi daripada setiap amalan akhirat. Wa kam min amalin. Berapa banyak daripada amal perbuatan yatasawwaru merupakan itu amal apa? Bisurati amalil akhirah. Kelihatan amalan akhirat. Orang beramal kelihatannya amalan akhirat. Tsumma yasiru min amali dunia. Amalan akhirat gak nyampe jadi amalan dunia. Mentok jadi amalan dunia itu amalan. Sebab apa? Bisu inia dengan sebab buruknya niat. Mau belajar biar buat nyari duit, nanti kalau orang pintar mah nyari duit gampang. Enak bener tuh orang luar biasa. Ngajar dikasih duit, khutbah Jumat dikasih duit, ceramah dikasih duit. Gua kalau belum pundak pada locot belum dapat duit. Tuh orang dagang berlama-lama berjam-jam paling 10.000 20.000. Dia enak bener duduk sebentar 100.000 200.000 500.000. Anak gua mau santerin biar nanti bisa bantu gua. Kenapa? Biar gampang cari duitnya. Gak dapat pahala. Tuh. Pulang dari mana-mana. Isinya bang, tuh lihat tuh. Abang pulang udah disambut sama token. Net. Tuh bang dengerin tuh bang. Emang abang gak malu sama tetangga? Udah jejeritan dari tadi. Kan ayah malu bang. Ya tenang aja gua khutbah Jumat dulu. Ntar baru beli tuh. Gak dapat pahala. Abang ajar dulu dah. Bang, kondangan ini luar biasa. Besok dari Sabtu pagi sampai malam Minggu 4 tempat bang. Kita keutangan bang. Tenang, gue ceramah dulu. Gak dapat pahala. Berarti Anda jadikan profesi jadi khotib, ngajar, ceramah buat cari dunia. Itu yang disebut yabi udinahum bi aradin minad dunia bi tsamanin qalil. Kau jual agama untuk mencari kepentingan dunia. Dijual agama, naudzubillahi min dzalik. Nah sekarang modelnya sekarang. Kita jadi usaha aja, bini kita gemerlap udah jadi public figure jelek. Orang akan wah, gila baru aja berapa tahun lihat istrinya. Udah pakai Harley Davidson. Mobilnya, rumahnya. Enak ya jadi ustadz tuh. Jadi orang iri, cemburu sosial, itu yang gak boleh. Jangan memancing-mancing luar biasa kecemburuan di masyarakat karena Anda bawa agama. Nanti banyak orang berbondong-bondong masih anak pesantren pengen kayak ente, pengen sukses dalam urusan dunia. Jangan. Biar hidup sederhana. Harta kita punya jangan. Banyakin sedekah, banyakin turun ke bawah. Peduli itu terhadap anak-anak yatim, peduli terhadap kita lihat maaf orang-orang tua, janda-janda tua yang gak punya suami, janda yang gak punya suami, janda gak punya suami, janda gak punya suami. Tolong.
Yang tua tolongin, yang muda kawinin. Sok kayak berani aja lo. Ngomong doang lo. Tuh, naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi semua apa? Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan tergantung apa yang dia niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Aja kita baca matan-matannya aja. Karena ini kita nggak harus pelajari secara mendetail. Pokoknya kita tahu tujuan kita belajar apa. Pertama untuk menghidupkan agama Islam. Yang kedua untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga bisa kita amalkan dengan ilmu yang kita tuntut pada malam ini. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tahu arah tujuan kita hidup. Sehingga menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.